ada satu kebaikan, ada satu ajaran agama kita yang tidak boleh lewat. Profesor Quraisyah bilang, takwa itu pelabuhan berangkat. Ada pelabuhan tujuannya. Istilah populernya, puasa itu punya goal, tujuan, ada ultimate goal, puncaknya tujuannya. Apa itu kebaikan yang tidak boleh lewat ketika kita nanti setelah diproses mulai 1 bulan ini, tidak boleh lewat, harus muncul dalam diri kita. Kalau kata takwa itu munculnya di surat Al-Baqarah ayat 183, agar kalian bertakwa, la'allakum tattaqun, ultimate goalnya ada di surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya kurang lebih, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian ada di bulan itu, maka berpuasalah. Barang siapa sakit atau dalam perjalanan sehingga tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak, teman-teman jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati oleh Allah, sama-sama kita awali pertemuan kita dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih terlalu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya Allah permudah langkah kita, Allah singkirkan penghalang jalan kita sehingga kita bisa sama-sama memenuhi panggilannya. Kita laksanakan sholat subuh secara berjamaah. Karena barangkali ada yang sudah niat hari ini mau sholat subuh berjamaah, apalagi ada kajian sudah dilingkari di kalendernya, tapi ternyata tidak sampai ke sini. Maka ini harus kita syukuri. Kita berdoa semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam sama-sama kita sampaikan kepada teladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya begitu bangun tadi seperti biasa, karena dibangunkan oleh alarm, saya matikan alarm. Saya lihat ada WA masuk, tapi masuknya ketika saya sudah tidur.
Nah, saya buka sahabat saya, Ustadz Ugi, ada yang penting ini. Ternyata mengabarkan, Ustadz bisa bawa LCD nggak? LCD-nya ketinggalan di pabrik. Ya, saya jawab, kebetulan LCD saya bermasalah, jadi saya nggak bisa bawa. Di masjid saya ada, cuman kebetulan juga ada acara. Saya mikir ya, saya nyampaikan materi nggak pakai LCD proyektor bisa. Yang penting tetap ada mic-nya gitu ya. Nah, kalau nggak ada speaker, nah saya teriak-teriak bisa batal nanti saya sampai jam 6. Insya Allah, jadi bapak-bapak bayangkan aja ada gambarnya ya, atau tak ceritain aja gambarnya. Baik, teman-teman sekalian, salawat serta salam sama-sama kita sampaikan buat teladan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, puasa sebagaimana kita sering mendengar dari para mubalik maupun dari media-media online, itu ibadah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, termasuk orang yang tidak mengenal agama sekalipun. Bahkan para mufassir sebagian menerjemahkan yang disebut kama kutiba alal ladzina min qablikum, mereka yang sebelum kalian, itu maksudnya adalah yang levelnya sebelum kita, bukan hanya orang yang hadir, orang manusia yang hadir sebelum kita, tetapi termasuk diantaranya adalah makhluk yang levelnya sebelum kita, di bawah kita, yaitu hewan dan tumbuhan. Ya, makanya sering sekali kita di bulan Ramadan ini pasti kita akan mendengar bahwa hewan itu juga kenal puasa. Yang paling populer kita semua tahu ya, yaitu kisah tentang ulat itu berpuasa melalui mekanisme yang namanya kepompong. Ya. Setelah ulat itu berpuasa melalui kepompong itu kan tidak makan tidak minum, Pak ya. Maka kemudian lahirlah makhluk yang baru, namanya kupu-kupu. Nah, makhluk yang baru ini lebih baik daripada makhluk yang sebelumnya. Ya, ulat itu banyak orang yang jijik ya, terutama ibu-ibu ya. Diproseslah melalui kepompong, maka lahirlah kupu-kupu. Saya belum pernah dengar ada ibu-ibu itu jijik ngelihat kupu-kupu. Nggak ada kan Pak ya? Malah seneng ngelihat kupu-kupu itu ya. Artinya ulat dan kupu-kupu ini sesuatu yang berbeda karena diproses melalui yang namanya puasa. Ulat itu apa ya? Sak geragas sih bahasa Jawa ini, serakus-rakusnya ya. Sehebat-hebatnya ulat itu makannya ya paling satu pohon ini doang kan ya. Tapi kupu-kupu bisa makan kemana saja. Ya, dia mau pilih, ini saya nggak suka, pindah dia, ya kan? Nah, ulat nggak bisa. Ya, artinya puasa itu dilakukan oleh semua makhluk itu untuk memproses dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Maka kalau ada orang berpuasa Ramadan ini, keluar dari Ramadan nanti tidak berubah dari ulat menjadi kupu-kupu, tidak berubah pribadinya menjadi lebih baik, itulah yang kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atus. Berapa banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Sudah lapar, sudah haus, tidak dapat apa-apa. Kasihan deh lu. Ya, Masya Allah. Dan yang begini kata Rasulullah tidak sedikit. Kam min syai'in, berapa banyak orang yang begini. Maka teman-teman sekalian, kalau seandainya ada orang bilang mudik, kemana? Mau mudiknya Pak? Ke Jogja.
sudah bayar tol. Kalau ke Jakarta, Jogja berapa ya sekarang tolnya? 600-an ya. Sudah habis bensin, sudah selfie. Oh ya, saya sudah mudik. Ditanya sama temennya, sudah nyampe Jogja belum? Nggak tahu. Lah buat apa? Oh capek-capekin aja. Ya, sama dengan orang kita ini berpuasa. Selesai puasa nanti, kita ini jadi takwa enggak? Kalau enggak buat apa? Capek-capekin saja. Nah teman-teman sekalian, maka satu kata yang harus kita pikirkan ketika kita puasa itu, kita ini makin bertakwa atau tidak? Ya, makin bertakwa atau tidak? Kalau tidak, hanya dapat lapar dan dagang, masya Allah, naudzubillah. Ya, jangan sampai kita jadi seperti itu, sia-sia. Ya, nah, teman-teman jamaah sholat subuh rahimakumullah. Takwa itu apa definisinya? Ya, paling sederhana saja, yang paling kita pahami kan, menjalani perintah, menjauhi larangan. Itu definisi yang paling sederhana. Ya, maka ukurannya begini. Kalau nanti keluar Ramadan, perintah Allah, kebaikan-kebaikan dalam bentuk perintah, dalam bentuk anjuran, yang bisa kita laksanakan terus secara konsisten, jumlahnya sama, atau keburukan baik larangan bentuknya haram maupun makruh yang kita terabas jumlahnya tetap sama, itulah puasa yang tidak membuat kita menjadi lebih bertakwa. Ya, sederhana saja. Kita ini nanti keluar dari bulan Ramadan, itu kebaikannya nambahkah atau keburukannya berkurangkah? Itulah ukurannya. Nah, teman-teman pernah ini enggak? Kira-kira tahun lalu puasa kita itu, puasa yang tahun lalu itu, puasa kita yang berhasil atau puasa yang sia-sia? Pernah nggak mikir begitu? Nah, caranya gimana? Paling gampang begitu. Lihat amalan kita. Kalau keluar selama 11 bulan yang dari mulai Syawal sampai ini, sampai Ramadan ini, dibandingkan Syawal sampai Ramadan tahun lalu, itu kira-kira nambah kebaikan atau nambah keburukan? Tetapi ada yang paling dasar cara mengukurnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam surat At-Tolak ayat 2, ayat 3, ayat 4. Ujungnya ayat 2, awalnya ayat 3, kemudian di akhirnya ayat 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat 4 itu. Wa may yattaqillaha min amrihi yusra. Allah berjanji, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari masalah-masalah. Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya menjadi mudah. Maka lihat hidup kita 11 bulan yang lalu, Syawal sampai Ramadan ini, makin lancar rezekinya atau makin seret, makin mudah atau makin ruwet? Ya, itulah kan ukurannya, ya. Buktinya kita itu benar puasanya, Allah bayar janjinya. Kalau ternyata kita temukan kok hidup ini lebih ruwet, setiap ada masalah susah ketemu jalan keluarnya, jangan-jangan, mohon maaf ya, jangan-jangan kita termasuk yang disinyalir oleh Rasulullah, kam min sha'imin laisa lahu min siyami illal ju'wal as. Berapa banyak orang puasa tidak dapat apa-apa. Ya, teman-teman sekalian, maka puasa tahun ini harus kita niatkan.
minimal ada satu kebaikan yang kita lakukan di awal bulan ini, Ramadan ini, dan kita teruskan nanti sampai keluar Ramadan. Atau ada satu keburukan yang jadi kebiasaan kita, mau makruhkah, mau haramkah, yang terpaksa sering kita langgar, mulai niatkan dihindari bulan Ramadan ini, dan kemudian diteruskan di luar bulan Ramadan. Itulah puasa yang mengantarkan pelakunya menjadi orang yang bertakwa. Nah, teman-teman sekalian, ajaran agama kita ini kan banyak, perintah-perintah itu kan banyak, ya, anjuran-anjuran baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis kan sangat banyak. Ada satu kebaikan, ada satu ajaran agama kita yang tidak boleh lewat. Profesor Quraisyah bilang, takwa itu pelabuhan berangkat. Ada pelabuhan tujuannya. Istilah populernya, puasa itu punya goal, tujuan, ada ultimate goal, puncaknya tujuannya. Apa itu kebaikan yang tidak boleh lewat ketika kita nanti setelah diproses mulai 1 bulan ini, tidak boleh lewat, harus muncul dalam diri kita. Kalau kata takwa itu munculnya di surat Al-Baqarah ayat 183, agar kalian bertakwa, la'allakum tattaqun, ultimate goalnya ada di surat Al-Baqarah ayat 185. Ya, kalau yang 183 kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang belakangnya la'allakum tattaqun. 184 ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun, dan seterusnya ya. Yang 185, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya kurang lebih, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian ada di bulan itu, maka berpuasalah. Barang siapa sakit atau dalam perjalanan sehingga tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Puncaknya kebaikan-kebaikan dari yang kita pelajari di bulan Ramadan itu harus melahirkan pribadi orang yang bertakwa. Takwa itu yang diantara yang terpenting adalah kemampuan kita bersyukur. Mari perhatikan teman-teman, bagaimana puasa itu mengajarkan kita jadi orang yang bersyukur. Teman-teman sekalian, kenikmatan itu akan terasa seringkali ketika kenikmatan itu sedang berjarak dengan kita, tidak lagi nempel pada diri kita. Itulah saat itu kenikmatan kita rasakan. Sehat itu kapan, Pak? Terasanya sehat itu, enaknya sehat itu kapan? Kalau sakit kan? Ya, kalau sakit. Ya. Jenengan semua hari ini punya gigi sehat kan? Ya. Pernah bangun pagi, alhamdulillah punya gigi sehat ya? Enggak pernah kan? Iya. Terasa nanti kalau cenut-cenut, masya Allah, melihat temennya ketawa aja, jangan ketawa-ketawa, lagi sakit gigi ini. Enak itu, masya Allah. Kenikmatan-kenikmatan itu akan terasa
ketika mereka itu berjarak dengan kita. Dan puasa itu proses pendidikan, kita mencoba berjarak sejenak dengan simbol-simbol kenikmatan duniawi yang selama ini kita geluti dan kita tidak pernah syukuri. Makan, minum, berhubungan suami istri, inilah 3 simbol kenikmatan duniawi yang selama ini milik kita dan kita tidak pernah sadari. Saking rutinnya Allah buyur dengan kenikmatan itu, kita anggap biasa saja. Maka ada ungkapan, orang itu bisa melihat indahnya lautan kalau ada di pinggir lautan. Yang tenggelam tidak bisa melihat. Ya, sampai ada kisah, ada sepasang suami istri jalan-jalan rekreasi ke sebuah danau yang indah. Istrinya bilang, alhamdulillah ya, kita diberi Allah rezeki sehat, diberikan rezeki kita bisa rekreasi ke danau yang indah ini. Iya Bu ya, alhamdulillah kita bisa menikmati danau yang indah ini. Pembicaraan suami istri ini didengar oleh ikan yang di dalam. Mungkin juga suami istri nggak tahu nikah nggak ikan itu ya. Dia bilang apa ikan? Enak ya orang itu bisa rekreasi ke danau. Loh dia ada di danau. Kok nyari-nyari danau ya? Kapan kita bisa ke danau gitu ya? Teman-teman, begitulah hidup ini ya. Kita ini kalau sedang bergelimang dengan kenikmatan dan sudah terlalu lama kenikmatan itu rasanya biasa saja. Maka sejenak kita dipaksa oleh Allah untuk berjarak selama bulan Ramadan supaya kita tahu betapa selama ini kita itu sudah bergelimang dengan kenikmatan. Masya Allah. Kalau sudah Ramadan begini ini Pak ya, puasa Ramadan ini mengajarkan pada kita bahwa kita menjadi sadar banyak hal yang selama ini kita remehkan itu ternyata sangat penting, itu karunia Allah yang sangat penting. Nanti jam 12 kita itu melihat air segelas dulu, enak banget itu rasanya. Dan kita itu biasa saja melihat air itu. Ya. Banyak hal yang nikmat sebenarnya dan kita remehkan padahal itu penting. Bapak-bapak yang lagi senderan, pernah nggak bersyukur bisa nyender gitu Pak? Iya. Hati-hati loh Pak, Israel itu suka yang nyender-nyender gitu itu. Nggak pernah itu kita syukuri. Masya Allah, kalau itu kita diambil oleh Allah baru tahu, ya Allah. Saya pernah punya teman itu Mbak, beberapa ini yang lalu. Itu kemampuan berjalannya diambil oleh Allah sejenak. Pulang dari sini nih, perumahan sebelah sini itu kan apa Mutiara apa ya sini. Katanya saya itu sudah hati-hati loh Pak. Saya pelan-pelan. Saya nengoknya di Haji Ulim itu di juga. Jadi ada orang di seberang jalan itu, Pak. Itu kena pinggiran itu apa? Bahasa Jawanya ngeris itu. Bahasa Indonesianya ngeris itu apa ya? Kena pinggiran aspal itu loh. Terus dia banting ke kanan sampai kelewat nabrak teman saya. Berbulan-bulan Pak nggak bisa jalan. Saya ketemu istrinya, gimana kabar Bapak Bu? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah gimana? Sekarang sudah mulai belajar jalan. Ya Allah belajar lagi kayak anak-anak. Jenengan bisa jalan ke sini itu loh, pernah ngomong, alhamdulillah bisa jalan sampai masjid. Ya Allah. Betapa hal yang remeh itu ternyata kenikmatan yang luar biasa. Segelas air itu luar biasa, Pak. Kita ini Bapak-bapak sekalian. Cepat mana? Kita ini tidak makan apa tidak minum, matinya. Ya. Cepat tidak minum. Ya, dan tiap hari Allah kasih minum kita yang banyak dan kita tidak pernah bersyukur. Maka ada kisah teman-teman sekalian. Khalifah Harun al-Rasyid itu pernah suatu ketika itu jalan-jalan. Jalan-jalannya dengan pengawalnya. Bukan pengawal, penasihatnya. Naik onta
Sengaja cuma berdua saja. Setelah perjalanan jauh, terus kemudian beristirahat. Tengah hari beristirahat nyari pohon yang rindang. Perjalanan jauh, sudah lelah, terus cari tempat beristirahat. Kira-kira kalau kita pasti apa yang dilakukan? Pasti sama. Mengeluarkan bekal, mengeluarkan air minum. Itu pertama kali pasti kita lakukan. Tapi penasihatnya begitu dia nuang air segelas, tunggu dulu Khalifah, saya mau tanya dulu. Nanya apa? Seandainya saat begini ini, kita sedang kehausan begini ini, kita tidak punya air. Terus ada orang lewat bawa air cuma 1 gelas. Syaratnya dibayar pakai setengah dari kerajaan Anda. Mau bayar enggak Khalifah? Kira-kira mau bayar enggak Pak kita gitu Pak? Enggak ada lain air, cuma 1 gelas itu aja. Tapi minta dibayar setengah kerajaan. Ya, kata Khalifah, ya saya bayarlah, kalau enggak saya mati. Ternyata setelah air itu diminum, tidak bisa keluar. Bahwa kita minum kan harus keluar lagi. Kencing atau keringat ya, jadi masalah. Ada tabib yang bisa mengeluarkan itu, tapi syaratnya satu. Apa syaratnya? Minta dibayar setengah kerajaan Anda. Anda bayar enggak? Saya bayarlah untuk itu, untuk supaya saya tetap sehat, tetap bisa hidupnya. Tuhan, kerajaan Anda itu tak lebih dari segelas air ini saja. Masya Allah. Pernah bersyukur, ya Allah, segelas air. Bapak-bapak, jenengan ini semua tidak akan jadi apa-apa, tidak punya apa-apa kalau Allah tidak ngasih segelas air. Kita nggak bisa apa-apa kalau nggak punya segelas air, nggak dikasih Allah segelas air. Puasa ini kita tahu bernilainya air itu. Ya Allah, luar biasa. Sesuatu yang kita anggap remeh. Mana sekalian? Berapa banyak hal-hal remeh di sekitar kita yang itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, saya ini beberapa bulan yang lalu menyuruh anak istri saya umroh berdua. Saya berangkat karena istri saya nggak mungkin berangkat sendiri, temannya anak saya. Maka saya di rumah sendirian 9 hari. Bapak, siksaan itu Pak, siksaan. Ya, sudahlah. Mau istri cerewet, Bapak, itu tetap enak daripada nggak ada. Iya, lo masuk rumah itu loh, terus kok nggak ada yang nyapa, nggak ada yang, aduh nggak enak, sengsara ini hidup kayak begini ini. Masya Allah. Ya, hal-hal yang sederhana itu kalau Allah jauhkan dari kita, nanti kita baru tahu, ya Allah, selama ini Allah telah ngasih sesuatu yang luar biasa. Dengan puasa kita itu sadar Bapak-bapak sekalian, bahwa untuk bahagia itu ternyata sangat mudah. Nanti siang baru kita tahu, yang kita tunggu-tunggu cuma segelas air. Nek ngono tok. Ya Allah, ya. Maka cari cara-cara sederhana untuk membuat hidup bahagia. Sederhana, Pak. Hal-hal yang penting ternyata sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, maka perhatikan, air itu adalah simbol sesuatu yang sangat penting bagi kita. Percayalah, segala sesuatu yang penting bagi kita, Allah permudah bagi kita. Percayalah, saya barangkali sudah sering menjelaskan ini. Yang paling penting dalam hidup ini apa? Yang tidak ada kita tidak bisa hidup apa, Pak? Apa, Pak? Udara, oksigen. Ya. Pernah jenengan minta oksigen pada Allah? Pernah? Ya. Tapi Allah kasih. Ya. Allah datangkan itu.
Teman-teman sekalian, maka percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu itu sangat penting, Allah akan datangkan kepada kita. Kalau ada keinginan yang sudah berusaha mati-matian sampai sekarang belum Allah datangkan kepada kita, itu tandanya belum penting. Kalau memang penting, nanti Allah permudah. Bahkan kalau sangat-sangat penting, itu barang apapun datang sendiri kepada Anda, sebagaimana oksigen datang sendiri kepada kita. Bapak-bapak, saya kasih contoh. Ada yang kerjanya pakai laptop ya. Ustadz pakai laptop kan? Jenengan beli cash atau kredit? Cash, nggak? Nabung dulu atau uangnya cepat datangnya? Ya, mudah kan? Berarti penting. Bagi awang surya, laptop sangat penting. Maka sampai detik ini saya belum pernah sekalipun beli laptop. Sekalipun belum pernah saya beli laptop. Tapi ini ada di rumah saya. Ya. Ada di rumah saya. Maka percaya sama Allah. Ya. Lihat apa yang penting-penting di rumah kita sudah Allah penuhi. Ya. Kalau ada yang sesuatu yang belum Allah penuhi, itu tandanya belum terlalu penting. Maka tidak ada alasan untuk kita ini untuk tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sudah banyak yang Allah berikan. Ya. Yang sering kita belum datang itu bukan kebutuhan, tapi keinginan. Ya. Dan keinginan itu macam-macam, teman-teman sekalian. Nah, mengapa seberapa pentingnya kasyukur itu sehingga Allah perlu datangkan mekanisme pendidikan khusus yang durasinya cukup lama. Haji itu ibadah yang kita itu yang biayanya mahal itu cuma sekian 4-5 hari saja. Ini ada ibadah yang 1 bulan full siang malam puasa. Berarti ini sesuatu yang penting. Syukur itu sesuatu yang penting sehingga ada pendidikan khususnya. Seberapa pentingnya? Mari kita lihat. Dalilnya semuanya kita sudah tahu itu. Wa'id, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, artinya kurang lebih, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan aku menambah nikmat kepadamu. Tetapi kalau kalian ingkar, kalian kufur, ingatlah azabku sangat pedih. Ya. Ayat ini mengabarkan hal-hal penting. Yang pertama, kita semuanya sudah tahu. Kalau kita bersyukur, nikmat itu ditambah oleh Allah. Pasti itu. Tapi kalau kita kufur, ingat, azabku sangat pedih. Maka apa saja yang sudah Allah datangkan kepada kita, cari cara untuk mensyukurinya. Supaya Allah tambah. Yang kemana-mana baru naik kendaraan roda 2, jangan ngomel, jangan ngedumel, syukuri saja. Nanti ditambah jadi roda 3 dulu, becak. Ya, karena mau urut gitu kan ya. Enak, muatnya banyak gitu ya. Ya. Maka saya pun demikian Bapak-bapak sekalian, saya akan selalu berusaha semua yang ada pada diri saya syukuri, supaya karena janji Allah pasti dibayar. Di antaranya saya itu dikaruniai oleh Allah istri yang baik dan cantik, tapi baru satu, nggak apa-apa saya syukuri terus. Bapak-bapak tahu artinya itu? Enggak. Teman-teman sekalian, tetapi ada yang lebih penting lagi.
dari narasi ini, perhatikan. Kalau ada kata sifat dalam satu kalimat di tengah disambung dengan kata tapi, maka kata sifat yang pertama adalah lawan yang kedua. Kalau kamu rajin, kamu naik kelas. Tapi kalau kamu malas, kamu tinggal kelas. Berarti rajin lawannya malas, ya kan? Ya. Sekarang mari perhatikan ini. Sesungguhnya kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambah. Tapi kalau kalian kufur, ingat, azabku sangat pedih. Berarti syukur lawannya kufur. Ingat bapak-bapak sekalian, kufur itu lawannya kata mukmin. Iya. Jadi kalau kita tidak mau syukur, itu kufur. Berarti kita tidak mukmin. Masya Allah, bahaya ini Pak. Ya, bahaya. Maka Imam Al-Ghazali itu pernah menyampaikan, seandainya ajaran Islam yang banyak ini bolehlah diringkas, seandainya Pak ya, itu isinya cuma dua, sabar sama syukur. Seandainya yang dua ini tetap mau diperes juga, tinggal satu, yaitu syukur. Ya Allah, nggak punya pilihan kita ini Pak. Ya, begitu pentingnya sehingga Allah perlu datangkan pendidikan yang namanya syukur itu, supaya kita tidak terjerumus pada sebelahnya yang namanya kufur. Dan nanti azab Allah sangat pedih. Teman-teman sekalian, ada sebuah penelitian. Ya, kita kan sering orang-orang modern begini kan butuh bukti ilmiah, ya kan? Ya, supaya bisa memahami, oh ya ternyata benar ya Islam. Ya. Semakin hari teman-teman sekalian, kalau kita ngikuti orang peneliti-peneliti ilmiah itu, semakin ilmu pengetahuan itu diteliti, itu semakin menunjukkan bahwa kita ini benar-benar di agama yang sudah benar-benar benar. Maka kalau ada perintah, ayatnya jelas, hadisnya jelas, sahih, sudah lakukan saja. Gak usah nunggu orang meneliti, nanti terlambat kita. Ketika puasa ini turun kan belum ada penjelasan puasa itu menyehatkan, puasa itu baik bagi ini dan lain sebagainya. Tapi sekarang baru orang tahu, oh ya Allah ternyata benar puasa itu baik. Iya kan? Nah teman-teman sekalian, saya itu dapat video share yang baru, yang ini, yang baru itu ada seminar di luar negeri, bahasa Inggris tapi ada terjemahannya. Kalau kita cemas ngadepi masalah, ada masalah yang bikin kita stres, ruwet pikirannya, itu harus sering mengucapkan kata-kata atau rengeng-rengeng yang mendengung, suara hidung. Ya, Masya Allah Bapak Ibu, teman-teman sekalian, betapa kalau kita baca Al-Quran itu satu baris pasti ada itu hunna, idgham, ya, ikhfa itu mendengung semua itu. Maka bener Al-Quran itu syifa, obat. Lu nunggu orang lain meneliti dulu kita baru percaya itu. Saya itu ngetawain diri saya Pak. Terus terang aja begitu ini. Saya itu sering ditegur oleh guru saya. Itu hunanya kurang panjang. Ya tak turuti cuman rewel amat ini Ustaz. Ya. Saya itu begitu tahu ini. Ya Allah, saya itu ngikutin begitu aja kok nunggu begini gitu ya. Ya, makanya kalau baca guna inna anzalna itu ada ininya kan. Ya, saya pernah ditegur itu kurang gunanya, epahnya kurang banyak sedikit. Ya Allah. Ya. Demikian pula dengan syukur ini saya tunjukkan ininya ya. Ada seorang profesor di University of California mengadakan penelitian. Jadi ada sekelompok responden, orang-orang ini dibagi menjadi 3. Kelompok pertama diminta untuk menulis hal-hal yang mereka syukuri minimal 5 sebelum tidur. Sebelum tidur cari minimal 5 yang harus disyukuri, tulis. Apa saja? Hari ini janjian sama dosen ketemu, mahasiswa-mahasiswa ini yang diminta. Hari ini bisa ke kampus lancar terus sampai minimal 5.
Yang kedua, diminta menuliskan hal-hal yang membuat mereka kesal. Apa yang membuat mereka kesal, yang tidak membuat mereka bersyukur, tuliskan. Kelompok ketiga, tulis kejadian apa saja minimal 5, tapi nggak perlu pilih-pilih. Ya, ini yang perlu disyukuri atau tidak. Dilakukan selama 10 minggu. Dan setelah 10 minggu, semua orang diwawancarai. Hasilnya apa? Orang-orang yang menuliskan 5 hal yang harus disyukuri, minimal 5 dalam sehari itu, dia setelah 10 minggu merasa hidupnya lebih bahagia, memiliki tingkat optimisme yang tinggi dibanding kelompok yang lain, mengalami sedikit depresi, lebih sedikit depresi, memiliki kualitas hidup yang baik, memiliki lebih sedikit keluhan tentang kesehatan, dan lebih termotivasi dalam hidup. Masya Allah. Ya, ini bukan orang Islam Bapak yang neliti, bukan orang Islam, ya. Tapi mereka membuktikan benar, ternyata syukur itu membuat hidup menjadi lebih baik. Bapak-bapak sekalian, kemampuan kita untuk menemukan syukur dalam segala hal itu sangat penting. Karena segala sesuatu dalam hidup ini saya sering gambarkan sebagaimana satu mata uang koin ini. Mata uang koin itu kalau kita lempar, kalau tidak atasnya ya bawahnya begini. Maka segala sesuatu kalau kita tidak lihat, kita tidak temukan syukurnya, nanti berubah jadi kufur. Segala yang tidak kita temukan syukurnya, semua anugerah berubah jadi musibah. Hati-hati. Ya, apa saja yang kita tidak menemukan cara mensyukurinya, nanti anugerah itu berubah jadi musibah. Ada sebuah kisah, saya lupa apa sudah pernah saya ceritakan di sini Bapak-bapak. Ini kisah nyata ya. Ada orang ibu-ibu itu yang secara kasat mata tidak ada masalah hidupnya. Dia tinggal di perumahan mewah. Suaminya kerja di perusahaan multinasional middle management, secara ekonomi mapan betul. Anaknya 2 laki-laki, sekolah di sekolah internasional. Jadi secara ekonomi nggak ada masalah. Nah, masalahnya bersumber ibu ini apa istilahnya ya, perfeksionis. Orang Jawa bilang itu resian. Resian itu maunya diantaranya itu rumahnya itu maunya lantainya itu kincling gitu loh. Ya, lah celakanya suami dan anak-anaknya ini kalau pulang kantor itu pakai sepatu langsung ke dalam dan melepasnya di dalam. Anaknya lebih parah lagi, kadang sepatu itu dipakai naik ke sofa. Tiap hari itu marah ribut gara-gara urusan itu. Ayah sudah dikasih tahu, ya lupa. Besok gitu lagi, diulangi lagi. Ya, sampai depresi, Pak. Dibawa ke psikiater, konsultasi akhirnya ke psikolog. Ya, saya lupa berapa kali gitu selesai. Ketika selesainya itu begini caranya. Ibu, terapinya, ibu tutup mata ibu. Ini depan psikolog. Ibu yang menutup mata, ya. Bayangkan rumah ibu. Dia bayangkan rumah ibu bagus ya, dia senyum. Lihat lantai rumah ibu. Bersih Bu ya, dia senyum. Lihat sofa ibu, bagus Bu ya, senyum. Ibu tahu kenapa sofanya mulus, lantainya bersih? Dia diam aja. Itu karena hari ini anak ibu tidak mau pulang ke rumah karena capek dimarahin mamanya. Mulai mukanya berkerut. Itu karena suami ibu tidak pulang ke rumah ibu, tapi pulang ke rumah yang lain. Mulai nangis dia. Ibu ketahuilah, rumah ibu yang acak-acakan itu karena orang-orang yang ibu cintai diizinkan Tuhan pulang ke rumah ibu. Ya, ibu pilih mana? Rumahnya bersih, orang-orang yang ibu cintai tidak pulang ke rumah, atau rumahnya acak-acakan karena orang-orang yang ibu cintai Allah datangkan ke rumah ibu. Ibu pilih yang terakhir, dia mengangguk. Masya Allah.
Bapak-bapak sekalian, seringnya kita itu berkutat pada hal yang kecil yang itu sebenarnya nempel di balik itu ada anugerah Allah yang besar. Yang pulang kantor, bapak-bapak sudah capek-capek, sering kesel, ini rumah kok kayak kapal pecah. Bersyukurlah, itu tandanya anaknya sehat. Kalau dirawat di rumah sakit, nggak ada yang ngajak-ngajak rumah. Betul kan? Itu rumah kok mulus begini, ya nggak ada tanya di rumah sakit. Masya Allah, ya. Yang tiap hari ngeluh, ini setiap hari dimarahin terus sama bos, bersyukurlah, itu tandanya punya pekerjaan. Kalau nganggur nggak ada yang marahin, kok nggak ada yang ngomong, nggak ada yang marah ya. Masya Allah. Saya sering sampaikan kepada ibu-ibu juga ya. Ibu-ibu, kalau sering tidur terganggu karena suaminya ngorok, bersyukurlah. Itu karena tidur di sebelah ibu. Kalau sebelah orang lain nanti ibu cari-cari. Ya, yang ketawa itu karena kayaknya ngorok, kayaknya memang gitu. Masya Allah. Bapak-bapak, teman-teman sekalian, sering kita ini terlalu memperhatikan hal yang kecil, yang itu satu paket dengan anugerah Allah yang sangat-sangat besar. Ya, yang kita tidak sadari itu. Allah datangkan kenikmatan yang banyak, maka pekerjaan kita utamanya cari bagaimana cara kita mensyukurinya. Wallace de Watel, seorang penulis buku yang sangat legendaris, The Science of Getting Rich, sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ilmu menjadi kaya, Masya Allah. Terbit tahun pertama kali 1910, Pak. Ilmu menjadi kaya. Sudah ada yang pernah baca? Nggak ada. Pantesan nggak kaya-kaya. Ya. Saya yang sudah khatam aja juga nggak kaya-kaya saya. Ini buku yang legendaris. Ya, jadi kalau buku-buku motivasi ini selalu banyak ngutip orang ini. Wallace de Watel, dia bilang gini. Orang yang tidak bersyukur tidak bisa terus akan mendapatkan kemakmuran, karena ketika dia berhenti bersyukur, dia menghentikan aliran berkah dari Tuhan. Yang ngomong bukan orang Islam. Kalau kita ini tidak mau bersyukur, kepada di penjelasan jelaskan, seperti kita itu memotong kabel untuk lampu itu, mau diganti berapa watt, kalau kabelnya diputus sampai capek kita nyeklek-nyeklek yang nggak nyala. Itulah syukur, kata orang ini, orang non muslim. Ya, Masya Allah. Ya, kalau kita tidak punya kemampuan bersyukur, kata beliau, itu seperti kita memotong kabel keberlimpahan. Masya Allah. Marcus Tullius Cicero, seorang filosof dari Yunani, hidup tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi, jadi sebelum Rasulullah. Ya, saya berkhayal, ini jangan-jangan orang begini ini nabi ya, kan nabi itu jumlahnya banyak ya. Ini orang sebelum Rasulullah aku sudah bijak gitu ya. Katanya, rasa syukur bukan hanya kebajikan yang terbesar, tapi induk dari segala kebajikan. Ya. Rasa syukur itu jangan diremehkan, katanya. Dialah kebajikan yang terbesar dan induk dari kebajikan-kebajikan yang lain. Kalau orang tidak bisa bersyukur, maka kebajikan-kebajikan yang lain tidak bisa dilakukan. Kalau dia pandai bersyukur, akan mendatangkan kebajikan-kebajikan yang lain. Mari kita lihat. Orang bersyukur itu pasti akan jadi orang yang rendah hati. Kenapa? Karena dia sadar apa yang dia miliki itu bukan karena usahanya, tapi karunia Allah. Apa yang perlu disombongkan? Wong ini pemberian. Semua orang suka dengan orang rendah hati. Tidak ada orang suka sama orang sombong. Tidak ada orang suka bertetangga dengan orang sombong. Semua orang suka bertetangga dengan orang rendah hati. Orang yang sombong itu yang berperangainya buruk.
Bapak-bapak, orang yang perangainya buruk itu pernah dapat share itu ya, video. Barangkali pernah. Ada ular kobra itu kejebak di kaleng, minuman kaleng itu loh Pak. Masuk maunya minum tapi nggak bisa keluar. Nah, ada videonya itu di share itu ya. Jadi dia potang-panting itu nggak bisa ngeluarin kan, nggak punya tangan. Ya, ada yang berani nolong nggak kira-kira? Ya, nantilah dipapok aku ya kan. Sama kalau kita ini sombong, perangai kita itu buruk. Ya kalau ada masalah, nanti kalau tak tolong ya aku yang jadi masalah ini kan ya. Ya, maka kalau kita ini rendah hati teman-teman sekalian, kalau ada masalah, orang dengan senang hati nggak usah diminta. Ya, nggak usah diminta. Tetangga kita, kawan-kawan kita pasti akan dengan hati menolong kita. Orang yang bersyukur itu menyadari bahwa apa yang dimilikinya itu sudah cukup, maka ia bersyukur, maka wujudnya dia akan mudah berbagi kepada orang lain. Sudah banyak ini yang diberikan oleh kepada saya, maka berbagi, dan itulah yang membuat hidup menjadi mudah. Ayatnya kita semuanya sudah hafal, sudah sering saya sampaikan di sini. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Barang siapa yang suka memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan percaya membenarkan balasan yang terbaik dari Allah, maka akan kami mudahkan menuju jalan yang mudah. Sebaliknya, wa ammam bakhila, siapa yang bakhil, siapa yang pelit, wastagna, merasa kaya, merasa cukup dengan dirinya sendiri, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan balasan yang terbaik dari Allah, fasanu yassiruhu lil usra, maka akan kami permudah menuju jalan yang sulit. Masya Allah. Maka ada ungkapan, dermawan hidupnya penuh kemudahan, yang pelit hidupnya sulit. Maka mari kita introspeksi. Kalau kita merasa hidup kita ini kok sulit, jangan-jangan itu tanda bahwa kita pelit. Ustadz, saya ini dermawan, saya ini sudah sering memberi, tapi kenapa hidup saya sulit? Memang orang pelit merasa dermawan. Memang rumusnya begitu. Ngasih sedikit saja sudah merasa banyak. Sekali-kalinya ngisi kotak 100.000, diingat-ingat terus, kan minggu lalu sudah 100.000 ya. Masya Allah, ingat terus ya. Wong ngasih 2.000 itu aja masih dipilih kok. Ada yang kincling, ada yang lecek. Itu yang mana yang kira-kira masuk itu ya? Dipilih yang jelek itu ya. Masya Allah. Maka hidup kita sulitnya. Sering untuk mengukur cara ini ya, cara kita ini dermawan atau pelit itu gampang ukurnya ya. Tanyakan pada diri kita, pada anak kita, pada keluarga kita ya. Atau tes. Nanti pagi ini ya, hari Ahad, suruh anak istri kita jalan-jalan ke mall metropolitan. Kasih uang 100.000. Uang ini buat apa ya? 100.000 sedikit amat. 100.000 itu sedikit. Tapi nanti malam tarawih istri kita, ini 100.000. Buat apa ya? Masukkan kotak. 100.000, 100.000 masuk kotak infak. Ya. Untuk diberikan itu 100.000 itu besar banget. Kalau untuk hawa nafsu kita itu sedikit banget, itu tandanya kita pelit, maka hidupnya sulit. Ya, itu rumusnya, teman-teman sekalian. Percayalah, ya, dalam Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, tidak akan pernah bersatu dalam hati seorang hamba iman dan sifat kikir. Masya Allah. Jadi
Manakala kita ini kikir, pelit, sebenarnya ada masalah dengan iman kita. Pada saat iman kita benar, maka tidak ada kikir lagi dalam hati kita. Karena kita yakin betul Allah melihat kita dan Allah akan mengganti lebih baik. Aisyah radhiyallahu anha pernah suatu ketika Bapak-bapak sedang berpuasa. Di rumahnya tidak ada makanan kecuali sepotong roti. Siang hari ada ketukan di pintu. Begitu dibuka, ada seorang perempuan yang wajahnya itu loyo, lemah, dan mukanya kelihatan berharap untuk dikasih sesuatu. Maka Aisyah radhiyallahu panggil pembantunya, berikan roti itu kepada dia. Kata pembantunya, wahai Ummul Mukminin, nanti kamu tidak punya buka puasa. Berikan kepada dia. Teman-teman, saya mau bertanya, seandainya itu kita buka puasa, nggak punya apa-apa, nggak punya uang lain, hanya ada satu roti, terus datang pengemis, dikasih nggak usah dijawab, saya sudah tahu jawabannya. Ya. Taruhannya nggak buka puasa ini, ya, masya Allah, ya. Maka tiru Aisyah radhiyallahu anha, dikasih saja sudah, nanti buka puasa bisa pakai air. Menjelang buka puasa ada lagi yang ngetuk pintu. Begitu dibuka ternyata kerabatnya bawa daging kambing bagian paha sudah matang. Langsung Aisyah tersenyum. Bukankah ini lebih baik dari roti yang kamu khawatirkan tadi itu? Yang begini hanya bisa dilakukan orang yang beriman, karena percaya Allah melihat. Kalau kita tidak percaya Allah melihat, emang melihat ini? Nanti digantikan gitu kan? Masya Allah. Teman-teman sekalian, sekali-sekali harus praktek seperti itu supaya kita yakin iman. Allah mengganti lebih baik. Teman saya itu pernah praktek, Pak. Ya, cerita kepada saya, ceritakan, Mas, aku pernah ngalami. Ini kejadiannya tidak di sini ya. Jadi saya gambarkan ke sini supaya gampang. Kira-kira turun di depan situ dari angkot ya pulang. Dari depan situ ke rumahnya naik ojek 10.000. Jadi dari Jakarta turun di situ, terus dari angkot jalan kaki. Siang hari dia sudah turun, ngecek dompetnya, cukup mbak ya, dilihat dompetnya ternyata tinggal satu-satunya 10.000 ya. Lah kok nggak lama ada orang datang, taruhan Pak, berani nggak praktek begini Pak? Ya tak kasih lah, jalan kaki siang-siang ini ya. Maka kawan saya, bismillah, saya mau olahraga. Sudah, mau olahraga saja. Dikasihkan dia jalan kaki. Kira-kira 10 langkah, ada mobil sedan berhenti, turunkan kaca. Mas mau kemana? Pulang, ayo bareng tetangganya. Enak mana Pak naik ojek sama sedan pakai AC? Ya. Tapi yang punya naik sedan ini nggak akan ketemu kan kalau dia naik ojek. Dia sudah jalan duluan naik ojek, iya kan? Mau pilih mana itu saja kita ini, ya kan? Percaya atau enggak, nanti Allah akan ganti. Teman-teman, orang yang bersyukur itu dia tidak perlu lagi mengambil yang bukan haknya, karena dia sudah cukup dengan pemberian dari Allah, maka dia tidak akan melakukan kecurangan apapun. Sudah banyak yang Allah berikan, buat apa pakai curang segala? Teman-teman sekalian, contoh yang paling gampang, apakah orang-orang yang hari ini bermasalah dengan KPK itu kurang? Apakah pendapatannya mereka kurang? Tidak, mereka berpuluh-puluh kali lipat dari kita, hanya kurang bersyukur.
Maka berapapun pendapatan kita yang Allah datangkan, syukurilah, itu cukup, Pak. Ya. Berapa banyak orang di sekitar kita ini, saya punya kenalan banyak Bapak-bapak sekalian, orang-orang di kampung itu yang sebulan itu pendapatannya ya sekitar 1 juta saja. Tapi ya bisa pagi itu enak-enak ongkang-ongkang kaki, ngopi, tidurnya ya langler gitu. Nah kita yang berpuluh-puluh lipat, masa nggak bisa begitu? Kemana yang itu semua? Ya. Sudah banyak bapak-bapak teman-teman sekalian yang Allah berikan. Tidak perlu kita melakukan sesuatu kecurangan. Orang-orang bersyukur sudah merasa cukup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting lagi teman-teman sekalian, pencapaian seorang hamba itu di dalam beribadah, kalau sudah sampai pada taraf beribadah itu karena bersyukur. Sebagaimana manusia terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah ketahuan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu sholat malam sampai kakinya bengkak, sampai kakinya mengeras. Aisyah itu melihat beliau, kasihan, wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Bukankah dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah? Maka keluar kalimat yang luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Afala akuna abdan syakura. Bukankah justru karena itu aku bersyukur, Aisyah? Aku lakukan ibadah seperti ini karena sudah terlalu banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Maka kita sholat semuanya karena syukur. Ya Allah, sudah banyak ya Allah. Angkat tangan kita, Allah, sudah terlalu banyak ya Allah. Anugerahmu sudah terlalu banyak ya Allah. Kita sholat untuk membayar kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang sudah terlalu banyak. Nikmat rasanya kalau kita bisa beribadah untuk membayar kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itulah yang namanya ikhlas. Khalas, sudah selesai. Ini saya lakukan karena sudah terlalu banyak Allah memberikan kepada kita semuanya. Teman-teman sekalian, masih ada beberapa hari lagi. Mari nikmati perjalanan puasa Ramadan tahun ini dengan sepenuh hati. Ini semua didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting agar kita menjadi hamba yang bersyukur, dan itulah pintu gerbang menuju kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Alhamdulillah kalau tidak ada. Ada yang mau ditanyakan? Sudah suruh kayaknya ya? Sudah ya? Baik teman-teman sekalian, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah awam surya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Mari kita sama-sama baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.